Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing analisa XUSD tanggal 5 Desember untuk hari Selasa intraday ya. Dan hari ini saya ingin sharing analisa teknikal SMC untuk intraday. Yang kedua, saya ingin memberikan saran evaluasi ya untuk pribadi kita semua, berlaku untuk saya juga. Dan nanti saya akan share saran evaluasinya setelah analisa teknikal saya sampaikan. Oke, sekarang kita buka XUSD ya. Kita buka yang FX Open aja, atau faris.com nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, nah di sini ya kita akan buka market XUSD. Kita akan cek time frame besarnya ya. Pergerakannya kemarin sangat-sangat liar, Masya Allah. Di sini kita lihat ini adalah time frame only ya, time frame only di XUSD. Di sini adalah triple high ya, kemarin sudah di swap. Setelah di swap dia turun sangat kencang ya. Ini kan monthly ya, monthly itu close-nya tuh akhir bulan ya, jadi kita nggak terlalu fokus monthly ya. Cuman kita lihat di sini dia swap high dan belum tentu price close ke bawah, bisa aja dia close bullish. Nah kita nggak tahu ya, kita pantau sampai akhir bulan. Oke, kemudian untuk time frame weekly di sini 1 minggu. Oke, di sini di weekly ya. Nah di weekly di sini kita lihat triple high ini semuanya di swap ya. Setelah harga men-swap triple high di weekly, di monthly dia turun. Turunnya sangat liar banget ya. Ini dari 2145 di sini. Nah, kemudian sih kita lihat kalau ini dia close-nya doji, kemungkinan saya akan cari sell ya. Saya akan cari sell sampai ke bawah sini. Nah, tapi kalau misalnya dia close weekly-nya ini bullish, nah kita akan cari buy. Bullish engulfing seperti ini. Nah, warna hijau. Nah, untuk sekarang ini harga belum pasti ya. Belum pasti. Karena ini kan candle weekly ya. Pasti close-nya itu per minggu hari Jumat. Nah, karena ini masih hari Selasa, jadi belum tentu price close doji. Belum tentu ya. Belum pasti. Belum pasti. Memang dia reject, tapi dia belum close candle. Belum pasti. Kalau dia seperti ini nih. Seperti ini. Ini doji, nah kita bisa cari sell, ini doji engulfing, nah ini doji engulfing baru kita sell. Nah untuk sekarang masih belum pasti, bagusnya itu tunggu 2 minggu ya, seperti apa pergerakannya. Nah sekarang kita cek ke time frame daily untuk mengecek strukturnya. Nah di sini struktur daily sangat jelas bahwa di daily ini triple high juga ya, triple high juga di swap. Oke, di swap. Nah kemudian close bodinya ini di bawah high shadow itu, dan close-nya engulfing. Oke, engulfing. Nah bisa aja ini indikasi bahwa tren sudah berubah menjadi bearish ya. Kalau di higher time frame weekly, monthly belum jelas ya. Nah di daily di sini udah kelihatan agak sedikit jelas ya. Sebentar. Ini adalah chart of character, saya ulang lagi ya karena ini penting untuk mengetahui strukturnya. Nah, di sini ada fair value gap ya. Fair value gap dan ini adalah inducement. Kemudian zone buy-nya itu di sini ya, otomatis ya. Kalau ini ketembus, zone buy berikutnya adalah ini. Karena kalau kita lihat secara maksimal seperti ini seperti major inducement dan ini seperti minor inducement. Jadi ini bisa aja berperan sebagai inducement, dan di sini adalah order block yang utama kita karena di sini ada gap. Ada gap. Kalau kita buka di FX Open di sini ada gap. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke H4 untuk mengecek strukturnya. Di H4 di sini kita lihat ada breaker block di sini. Ketika ada breaker block sini, nah ini berarti change sudah berubah menjadi bearish ya trennya ya. Nah, ini adalah area kompresi yang kemungkinan akan di swap. Liquidity kemungkinan dia akan turun ya kalau menurut saya. Nah kita akan cari zone sell-nya. Zone sell-nya di mana bang? Di fair value gap. Di fair value gap. Kalau breaker seperti ini zone sell-nya besar sekali ya, kita nggak tahu apakah dia naik sampai sini, apakah sampai sini, apakah bahkan sampai sini. Nah untuk itu, untuk memperkecil risk, ketika dia naik sampai sini atau sini, kita cari konfirmasi di M15. Oke. Nah ini adalah zona tertingginya ya.
Nah ini unmitigate shadow-nya, besar sekali zonanya, antisipasi. Jadi kita fokus untuk konfirmasi entry. Kenapa konfirmasi entry? Kalau misalnya risk entry di sini atau di sini atau di sini, tetap ya SL kita pasti di sini, ya, di atas high ini, dan jauh banget jaraknya gitu. Nggak bisa kita sell di sini, kecuali kita menunggu konfirmasi entry di area ini. Di harga berapa? Di fair value gap ya. Teman-teman cek sendiri ya, jangan nanya saya terus, biar cek sendiri. Nah, untuk struktur di H1, di sini kita lihat di H1 bos terakhirnya yang mana bang? Bos terakhirnya di sini ya. Ini adalah inducement diambil, boom, oke. Kemarin kita tuh mau nyari buy di sini ya. Sebentar, ini adalah breakout structure, kita marking dulu tulisannya biar rapih. Oke, kita zoom. Nah, kemarin itu kita mau buy di sini nih, kemarin mau cari buy di sini nih. Ini fair value gap, ini adalah area buy, cuman nggak muncul konfirmasi. Nah, ketika pembukaan market di sini kemarin ya, pembukaan market ya, boom, kenceng banget naiknya dari 1971 ya, kurang kalau nggak salah, sampai 2100, anggap aja 50 ya, 50. Itu kalau kita hitung 800 pip ya, gila itu, gila banget itu. Banyak yang margin call itu pasti, banyak yang MC. Nah, di sini kita lihat ini adalah change of character ya, change of character, karena ini low validnya di break. Oke, low validnya di break. Di sini nggak muncul konfirmasi buy, berarti dia strong bearish. Di daily dia close doji strong bearish. Di sini kita lihat di daily doji dia malah close engulfing bearish. Nah, ini strong bearish. Di 4 jam juga dia breaker block, dan di H1 dia change of character. Nah, change of character di H1 sini kita cek supply-nya yang mana supply-nya. Nah, supply-nya di sini kita lihat secara struktur supply-nya, kita cari yang di atas liquidity. Ini liquidity ya. Sebentar, ini valid pullback. Ini juga valid pullback. Oke. Ini adalah inducement-nya. Oke. Dan ini adalah engineering liquidity. Engineering liquidity itu pullback terakhir di dekat order block. Di sini adalah order block ekstrimnya. Nah, berarti zone sell kita di sini. Oke. Di antara ini ya. Tapi kadang kalau breaker block ini dia kadang-kadang nggak sampai sini ya, nggak sampai ekstrim, cuma di sini doang nih paling nih, lalu turun lagi. Nah, pokoknya di area ini, di sepanjang area ini kita cari setup sell, chok secara mekanikal, change of character secara mekanikal di M15. Kalau muncul kita masuk. Di sini saya masih rawan juga untuk entry di area sini. Kenapa? Di sini ada equal high di sini. Nah, engineering liquidity di H1 di sini adalah equal high, jadi equal high. Equal high. Rawan juga di swap. Equal high. Nah, di sini ada fair value gap. Nah, ini fair value gap 2110. Jadi rawan ya. Nah, oke. Itu adalah area sell kita ya untuk 1 jam 30 menit. Otomatis paling enggak di sini ya. Di harga 2000 sekian. Tapi karena ini breaker block H4 belum tentu ya harga ke sana. Jadi sepanjang area ini ya. Nah, ini ya. The last bullish before bearish ya. The last bullish before bearish dia katakan area order flow. Nah, jadi sepanjang area ini kita cari setup sell. Karena tren udah berubah ya jadi bearish ya. Bukan bullish lagi ya. Saya nggak cari buy. Bahkan saya jarang entry di gold. Bahkan saya kalau misalnya di sini nggak ada model, saya nggak akan masuk di gold. Gold itu liar banget. Kalau misalnya entry di gold tanpa model itu, aduh, ancur dah ancur. Nah, sini kita lihat yang kedua adalah saran evaluasi personal. Nah, buat saya dan pribadi teman-teman semua, mungkin kemarin adalah musibah yang besar ya bagi teman-teman semua. Karena apa? Mungkin ada banyak yang sell tanpa model gitu ya. Misal di sini floating loss dari sini, floating loss dari sini. Yang lebih nyesek itu kalau misalnya kita punya floating loss dari sini nih, dari area ini, dari sini. Kita ada floating loss, kita pengen injek dana buat nyelamatin akun kita, kemudian
gagal ya, kena MC duluan, lalu turun ke area entry lagi, bahkan harusnya profit. Nah itu nyesek banget ya buat kita semua. Nah tapi nggak berlaku buat teman-teman yang tradingnya pakai model gitu. Oh kita nunggu aja di sini model, kalau nggak ada model kita nggak usah masuk. Kalau misalnya kita pakai model, misal di sini ada cok di sini ya misalnya ya. Nah kita ada cok misalnya, nah kita akan entry di sini nih. Kita pasti tahu di mana kita naruh SL, naruh stop loss. Nah cuman kalau misalnya polanya seperti ini, kita asal sell aja, kita nggak tahu di mana naruh stop loss kita pasti bingung ya. Ujung-ujungnya kita ngehold sampai floating loss ratusan pips ya. Nah ujung-ujungnya kita margin call. Nah itu salah satu evaluasinya adalah kita harus disiplin menggunakan stop loss dan disiplin dengan fokus model. Oke lah kita risk entry. Saya kalau risk entry seperti ini ya kadang-kadang ya. Misal seperti ini. Misal trend bullish gitu ya. Trend bullish, tapi kalau misalnya market sentiment kayak gold saya nggak berani. Tapi kalau marketnya lagi slow saya berani. Misal di sini nih, ini adalah low valid ya, low valid di demand. Nah ini low validnya. Nah ini bosnya. Misal ini adalah area demand. Di sini nggak ada konfirmasi buy, tapi saya berani masuk di sini. Kalau misalnya volatility-nya nggak terlalu liar ya, seperti di market forex dan cross pair. Tapi kalau gold saya nggak berani, terus terang kalau di gold, karena di gold itu rawan banget pergerakannya. Oh kayak setan di gold mah, kacau. Nah bagus lagi kalau muncul konfirmasi, entah itu profit atau loss, seenggaknya kita udah siap dengan risknya kita, yang kita siap untuk hilang gitu ketika muncul konfirmasi. Misal stop loss 20 pips, lot 0,03, berarti saya siap risiko dengan kehilangan uang sekitar $6. Nah seperti itu di sini. Jadi yang pertama itu yang penting disiplin stop loss, disiplin risk. Untuk metodenya teman-teman yang mungkin punya metode lain yang selain SMC, entah metode Elliott Wave, entah metode SNR, SND, ya silakan. Kalau saya sih metodenya SMC. Kalau misalnya ada model ya saya masuk, kayak kemarin saya masuk di market ini nih, Euro NZD, saya profit 30 pips, nggak banyak sih 30 pips. Oke ini loading. Oke kita masuk aja ke Euro NZD. Kemarin muncul change of character, contohnya ada model ya. Nah saya masuk. Kalau nggak ada model saya nggak masuk. Di sini kita lihat di M15. Nah secara mekanikal jelas banget change of karakternya gitu. Sini kita lihat, ini pullback diambil, break of structure. Nah saya buy di sini, di dua area ini, di sini sama di sini. Nah sekarang lagi running floating profit dengan set break even gitu kan. Kalau misalnya price pullback saya nggak rugi gitu, karena sudah break even. Jadi risikonya itu jadi nol, zero risk gitu. Tapi kalau misalnya dia kena stop loss saya siap juga gitu. Dengan stop loss pasti di sini nih, pasti kalau di sini pasti di sini. Cuman kalau misalnya nggak ada konfirmasi, kita pasti akan bingung nih, kita akan buy di mana, naruh SL di mana, seperti itu. Oke itu aja ya guys ya untuk saya hari ini, untuk saran dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila perkataannya kurang bagus atau kurang rapi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.